Coklat kita, humor Sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye le kabarmu le, sehat? Sehat, alhamdulillah. Chandra. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kesibukanmu apa? Jangan jawaban yang sama loh, seperti tidak kreatif. Kesibukanmu apa? Kesibukanku kalau nggak kerja ya mencoba tidak migrain. Kalau tidak bekerja, mencoba tidak migrain. Berarti kamu itu sudah punya gejala-gejala migrain dari dulu, tak? Atau memang sudah sering? Ya itu terlalu banyak mendengarkan omongannya Prik GS jadinya begitu. Iya. Turun bapaknya ya? Iya. Berarti jangan terlalu banyak mikir. Pikiran diistirahatkan, kalau perlu dikosongkan. Tapi hati-hati kesurupan. Banyak kesurupan kan ada Om Chandra. Rumah sama aku dukun apa? Oh iya tuh ya. Kan tinggal video call terus udah saya tanya hilang kalau lihat Om Chandra. Takut ya. Loh, biasanya Ramadan itu kan kalau setelah tarweh, setelah buka puasa, kegiatannya kan ngaji. Ini kegiatanmu apa menyambut Ramadan? Saono nek Om. Loh, kan sudah banyak atau sekarang sosial media le, YouTube. Kalau nggak berani keluar rumah, nggak berani berkerumun, ngaji ikut Torekoh Al YouTubia. Ya kalau YouTube YouTube itu kan banyak tuh Om. Referensinya mesti ada ya, nggak bisa sembarangan. Nah itu cara memilahnya gimana Om? Loh, itu pentingnya Om Chandra di situ. Om Chandra itu kan sowan-sowan kiai, ziarah makome wali, persahabatannya dengan gus-gus banyak. Tanya sama Om. Boleh bertanya apa saja, asalkan Om boleh menjawab apa saja. Gak nyambung gak apa-apa. Berarti ini tadi udah termasuk jawaban belum sama pertanyaanku? Iya belum. Jawaban paling komplit itu tanyanya kepada Syekh Google. Kowe takono. Tak Google ceramah yang perlu dihindari, terus nanti Google pertama tulisannya nih Chandra Malik gitu. Iya. Kira-kira cocok itu. Ya. Nah, tapi memang kita harus menemukan cara. Masih masa pandemi, jangan berhenti belajar. Mula kan humor Sufi ini ngerawuhke kiai-kiai juga. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngerawahkan kiai muda, energik, fenomenal, cerdas, sekti mandraguna. Wah, macam-macam komplit. Wah, siapa itu? Nah, ini yang dia paringi asmo Gus Muafik. Oh iya. Yo, Kiai Ahmad Muafik. Kenal enggak kamu sama Gus Muafik? Yo, ya tahu pastinya. Tahu apa kenal? Baru kesedar tahu, setelah ini baru kenal. Kalau pengen kenal Gus Muafik, kenal kiai-kiai muda, kenalan sama Chandra Wali. Aku juga gak pati yo kenal aslinya yo. Beliau itu kan, wah, umatnya ribuan nih, nggak kecanda, nggak nyampe itu, mau sekedar cium tangan gitu nggak bisa. Mula kita harus bersyukur ini masih melestarikan, menjaga humor Sufi, bisa silaturahim lewat media Zoom begini ini. Yes, tidak berlama-lama, beliau ini kiai sibuk banget ya. Kita aturkan waktu kepada Gus Muafik. Gus, Assalamualaikum. Iki kudu nganggo iman iki nimbaline. Mas kurang iman gitu berarti Om. Iya. Suri dan bapakmu mburi ku lho. Iku sing marake frekuensine lemah. Iya. Ngacak frekuensi iku. Gus Muafik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gus, wantene dereng mireng niki, Gus. Ampun batinan. Oh, alhamdulillah. Sehat, Gus. Sehat, alhamdulillah. Kesibukannya pripun iki, Gus, selama pandemi, Gus? Kesibukannya biasa aja. Tetap keliling daerah? Keliling lah. Kemana saja itu, Gus? Antara lain, Gus? Ya kemana-mana, yang minta disuwuk ya disuwuk. Iya. Itu jenengan mengatasi kekhawatiran, ketakutan terhadap virus COVID-19 pripun nih, Gus? Bagi-bagi resepnya, Gus. Kami ini kan juga pengen silaturahim kemana-mana, Gus. Ya orang barangnya nggak kelihatan dan kita nggak punya pengetahuan ya nggak terlalu takut. Gitu, Jadi gini, saya itu kan kadang ngobrol sama tukang mencari tokek itu. Tukang cari tokek itu kan di kuburan kan berani. Iya. Padahal orang kampung situ nggak berani dia. Tapi kenapa tukang cari tokek, tukang cari kodok itu pemberani? Karena dia nggak tahu. Kalau di situ banyak hantu.
Iya. Ternyata ketidaktahuan menyelamatkan kita nih, Gus. Iya, kalau urusan yang seperti itu nyelamatin. Makanya terlalu banyak tahu, maka terlalu banyak hukum. Oh. Coba kalau nggak tahu. Oh, kalau orang nggak tahu Tuhan aja dimaafkan. Berarti orang usah ngaji. Kak Patio ngaji enggak apa-apa, Gus? Ngaji itu karena sudah terlanjur tahu, sudah syahadat, makanya harus ngaji. Ada. Dari nasib Om, nasib tahu. Iya, nasibnya sudah syahadat itu. Coba kalau belum syahadat, ya nggak perlu ngaji. Makan babi juga boleh, wong belum syahadat. Kalau ngajinya kepada Syekh Google, Gus, ikut torekotnya torekot Al Youtubia, pripun, Gus? Ya nggak apa-apa. Asal di channelnya Gus Muafik ya. Ya kan bukan kita yang nyadat. Ngaji tidak di Google itu masuk pahala apa tidak urusannya Tuhan. Kita ngapain ngurusi? Nggih. Nah, saya ngomong kepanggih Gus Muafik ini pengen diberitahu tentang ilmu sanad, Gus. Pentingnya sanad keilmuan, sanad keguruan itu pundi, Gus? Jadi pertama kali itu Allah menurunkan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a. Nabi Adam ini dikasih ilmu tentang nama-nama. Dari situ turun ilmu itu kemudian menjadi perbendaharaan manusia. Itu dia bisa berbuat itu karena punya ilmu. Lahir nggak punya apa-apa, cara makan diajari oleh orang tua. Cara berpakaian. Nah, orang tua kita itu diajari oleh orang tua yang sebelumnya. Nah, orang tua yang sebelumnya itu diajari oleh orang tua yang sebelumnya. Terus naik sampai Nabi Adam. Sampai Nabi Adam. Kalau nggak diajari bisa makan rumput. Kan gitu. Orang yang memberikan bagian itu berhak mendapatkan pahala. Kan gitu. Maka Rasulullah menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha ba'da. Jadi orang yang memberikan sesuatu yang baik dan dijalankan orang, dia dapat pahala. Kan gitu. Nah, kita ini kan kadang pengen ngerti gitu loh. Makanya orang belakang disuruh mendoakan yang sebelumnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, orang yang datang belakang ini mendoakan yang pergi dulu yang bawa iman. Kan gitu rumusnya. Nah, makanya sebenarnya baik dan buruknya manusia itu kan ada warisannya dari mana. Gitu loh. Lah, masa warisan nggak ngerti diwarisi dari mana? Itu pentingnya sanad. Iyalah, kalau nggak ngerti tiba-tiba make kan gosop itu namanya. Nah, kalau Islam sendiri, Gus, Islam itu belajarnya terus pundi? Bisa nggak langsung kembali ke Quran, kembali ke Sunnah? Ya bisa aja. Pripun caranya? Bisa. Seperti kita. Kita kan nggak punya listrik gitu. Tapi yang punya listrik kan orang Malang, Karangkates. Kemudian ada trafo, tiang. Nggak apa-apa. Terus kemudian kan ada yang tahu butuhnya, maka pasang meteran. Ada yang 1.300, ada 3.000. Tahu kebutuhannya. Tapi kan orang juga boleh kan mengambil setrum langsung dari kabel besar. Boleh aja, cuman potensinya ya TV-nya meledos. Kesetrum. Jadi bisa sebenarnya, cuman resikonya kesetrum lah kan gitu. Atau kemudian kita lintas disiplin, bisa aja. Petugas kesehatan tiba-tiba jadi ustadz. Kan? Ahli fisika jadi ustadz, kan banyak. Nggak apa-apa lintas disiplin. Saya juga bisa lintas disiplin. Kalau misalnya kemudian saya mau belajar ilmu kedokteran, bisa. Saya akan pelajari cukup 2 malam. Tapi ketika kemudian 2 malam saya mengerti ilmu bedah dari rumus yang saya baca, terus kemudian saya ikut masuk ke ruang bedah, mati tak bedah. Iya kan? Iya kan? Walaupun saya misalnya hafal, tapi juga dokter yang asli tidak akan memperbolehkan saya masuk ke ruang bedah. Karena dokter yang asli ragu-ragu, masa setelah membaca langsung bisa. Dokter yang asli baru ragu-ragu. Kalau saya sudah yakin pasti mati. Lek gak mari yo mati ngono ki. Ya kan mati lah, malpraktek gitu. Nah, itu karena apa? Jadi semua sudah ada ilmunya. Makanya belajar hadis pun ada ilmu rijalul hadis. Sahabat ya qala Rasulullah sahabat. Tapi kalau kita kan sekali dari mana. Iya lah, al ulama warasatul
Ambia, pewaris Nabi lah. Masuk pewaris nggak ngerti diwarisi dari mana. Nggih. Nah, itu loh, maka al-isnad minaddin itu sanad bagian dari agama. Gitu. Karena kita kan nggak ketemu langsung Rasul. Iya. Makanya ada proses namanya syariat. Nggih. Syariat itu jalan gede, siapapun boleh masuk. Makanya syariat itu jalan tol itu. Nggih. Nah setelah itu yang pinter bekalnya kan nggak banyak. Ada ulama-ulama mujtahid. Nggih. Setelah ulama mujtahid kan yang penting pinter ngapalkan. Nah kita ini kan paling pinter ngapalkan hujahnya Imam Syafi'i. Nggih. Nah nanti yang ngapalin udah nggak terlalu banyak. Ada yang kemudian perjalanan di jalan besar itu nggak punya sangu. Tapi harus berjalan terus. Ya karena menyadari nggak punya sangu ya gadol truk. Nggih. Nah taklid itu gadol truk itu. Taklid itu ya gadol sarungi kiai. Tapi ada yang kembali kepada Quran, Sunnah, kembali. Udah bekalnya kurang, jalannya ke sana kembali. Ya tabrakan sama yang baru berjalan. Oh iya. Makanya orang-orang mundur ini mesti tabrakan. Iya. Gila mau di jalan syarek, jalan gede, lurus ke depan tiba-tiba mundur, ya tabrakan. Itu logikanya ternyata nggih. Oke. Nah contoh kita ini eranya obligasi. Maju bank, haji pakai bank, tiba-tiba ada yang mundur kembali ke uang emas, bank riba, ya tabrakan akhirnya. Nah itulah sebenarnya resikonya orang mundur. Nah itu terjadi di mana-mana. Memang biasalah orang melankolis itu kan begitu. Udah putus berkali-kali pengen kembali ke pacar pertama. Ampun curhat ta, Gus. Bocan, kula niku mendelok Gibran niku lho. Rupane kaya Mas Pri. Tapi kan lebih bagus, Gus. Jadi gitu, ada yang sinyal lelek Dile niki ketinggalan. karena nggak pakai wasilah. Nggih. Dadane sik sinyale. Iki nek internet ra bayar ya ngene iki. Niku internetnya mambu duren niku, Gus. Kok ngertos? Teng mriki lagi kathah duren kok ngertos ya wah wali tenan. Wali murid, Gus. Lanjut, Gus, lanjut. Nggih, penapa. Ugi uang. Penting niku uang. Ini eranya demokrasi balik ke khilafah, ya tabrakan. Jadi orang-orang itu banyak yang mundur itu menghasilkan tabrakan. Ini NU-nya Kiai Said Agil, tiba-tiba ada yang iseng mundur kembali kepada NU Kiai Hasyim Asy'ari, ya sama aja. Nggih, kalau kebaikan gitu selalu mengalir nggih, Gus. Ada namanya amal jariah. Ya. Lah kalau keburukan apa juga begitu? Apa ada namanya dosa jariah itu ada mboten, Gus? Ada. Ada. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falau wizrun wa wizru man amila bi ba'da. Jadi siapa yang membuat sebuah keburukan dan dijalankan oleh generasi berikutnya dia dapat dosa turunan. Awas itu. Dosa jariah. Kan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang memberikan sesuatu yang baik dan dicontoh orang, falahu ajrun wa ajru man amila bi ba'da. Jadi dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang menjalankan. Nah, begitu juga sebaliknya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, contoh yang jelek, falahu wizrun, dosa. Wa wizru man amila bi ba'da, dan dosa dari orang-orang yang menjalankan wizrun itu yang setelahnya. Jadi makanya hati-hati hidup itu. Nah, ini Gibran nembek pelajari nakal ya, Gus. Wah, berarti Om Chandra itu yang nanggung. Itu tryout kok. Loh, berarti Gus, lajeng Gus, syariat saja nggak cukup, harus mulai belajar tarekat nggih, Gus? Ya iya, lama-lama harus ke situ. Karena apa? Manusia sendiri dasarnya sudah baik, kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah baik. Tsumma radadnahu asfala safilin, tapi jadi jelek. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan berbuat baik. Nah, iman dan berbuat baik itu kan rumusnya banyak, gitu kan? Iman itu ya antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil khairi wa syarri minallahi taala. Nah, berbuat baik itu kan di situ ada Islam, ada ihsan. Kan gitulah. Kalau manusianya sendiri sih dasarnya sudah baik. Manusia itu nggak kenal Tuhan juga sudah baik. Oke, makanya ada seorang pujangga besar, Ibnu Tufel, nulis sebuah novel besar, Hayyu Ibnu Yaqdhan. Si hidup anak si sadar, yang ditranslate dalam bahasa Eropa namanya Tarzan, itu kan dari
Hayyu Ibnu Yaqdhan itu, si hidup anak si sadar. Oh, Tarzan nih gue. Iya, Raja hutan nih gue. iya. Jadi manusia walaupun diasuh sama binatang karena manusia itu baik, pada dasarnya tetap aja dia baik, berbeda dengan binatang. Berarti dulu bapakmu ada potensi sebenarnya untuk sempule. Kan perilakunya kan ngobrolnya karo kucing, karo manuk, jadi sesempuh tapi ya kedisian gitu. Lah pri GS soalnya. GS-nya itu kan gak sembuh. Balesen nih bapakmu di kono nek Gus lho. Wani gak kan kualat tuh. Mana ke boten. Boten. Pun monggo bapakmu di kelas kok. Oh, nek lah ya. GS niku kan riyen tak gojloki. GS iku soalnya gondrong sebelah. Kan tipis gini betul kan. Mas Pri itu karib saya, jadi suka guyon gojlok-gojlokan. Mumpung ketemu obrolan gondrong, saya nyuwun sanate gondrong ijazah saking jenengan, Gus. Mboten saged di online. Rumiyin niku jenengan mulai gondrong itu sejak kapan? Sejak nyantri Gus Maksum. Sejak lahir. Bayi mau gondrong. Oh pun. Nek dicukur kan panas. Oh. Jangan dicukur. Menawi jenengan kelahiran Dieng, Gus, anak Bajang. Boten. Mboten nggih. Niki asli nih. Oh. Nggih, sing Dieng malah niru kula. Ndak dapat Solo Kuro nggih. Lamongan nggih. Nggih. Dulu nalika alite mboten saged diketok rambute njuk kanca-kancane pripun niku? Do gumun lan. Menangan. Kan gondrong dhewe. Nggih. Ireng Seperti dhewe. dewe gitu. Gumedhi kaya raksasa nggih. Boten kula niku cilik asline. Napa nggih? Iku sing delok mawon gede. Riyen jenengan alite dirawat promo nyai pripun niku? Punya pengalaman spesial napa mboten, Gus? Ya spesial tempilinge nek gelem ngaji. Beliau yang menanamkan prinsip-prinsip tarekat. Iya. Makanya terus diajari ketemu hantu. Quran itu kan hudalil muttaqin. Nggih. Nah, muttaqin itu yang pertama kan yu'minu nabil Bil ghaib. Itu dulu dikenalkan. Jadi ghaib itu bukan wacana. Ah, ini penting, Gus. Lurus, Gus. Iya, bukan wacana. Ghaib itu kalau dalam bahasanya Gus Chandra kan experience of religion. Ngono kae. Nggih. Itu makanya muttaqin itulah yang akan bisa mengerti rahasia Quran. Tapi dasar pertamanya ya yu'minu nabil ghaib itu bukan sebagai wacana, tapi experience, sebagai pengalaman. Ceritakan Gus, prosesnya gimana, Gus? Makanya anak-anak kecil itu kan sudah nggak ngerti lah dulu ya prosesnya seperti apa. Tahu-tahu disudone gedruwo. Kuwi ora menungso. Ngerti ono sapi sikile 8, kayak sapi ora sapi. Dunya, segitu aja. Nggih. Jadi makanya terus kemudian ya memahami ono makhluk sak liyane menungso. Dulur sak padha-padha makhluk tapi sanes menungso nggih, Gus. Lintune nggih. Dadi gaib iki ono. Nggih. Terus bagaimana kemudian membuka kegaiban? Ya diajarkan dalail mulai. Nggih. Ya, terus diajari hijab. Lu Nggih. pedang kok nggak mempan itu kan gaib.
Gitu loh. Nggih. Api diinjak kok nggak panas itu kan gaib itu. Nggih. Nah, minimal gaib itu dulu di pesantren itu kan kalau orang tua ngajari kan minimal belajar mahabbah. Cocok. Nggih. Jadi yu'minuna bil ghaib itu dasar pertama yang diajarkan. Dalikal kita pula roy bafi hudalil muttaqin. Nah, muttaqin itu pertama yu'minuna bil Gue. ghaib. Kersane mboten ragu, kedah nyekseni menyaksikan sendiri. Menyaksikan rakitan kelas gendruwo gitu loh. Urung kelas ora kok kelas lauhil mahfud, ora kok kelas kontroko keduren. Ya kelas gendruwo, kelas bawah santet iki ono. Itu gitu aja. Ya, misalnya terus di bawah pohon apa ada penunggunya, ndase gundul. Wireng lah, wireng gitu-gitu aja. Nggih, itu jenengan kalih Romo Yai Kuswono diajak-ajak kemana-mana gitu. Ya senenge. Ritualnya apa, Gus? Siam puasa atau wiridan atau dipokoknya ditandur nang ngone kuburan kono suruh menyaksikan sendiri atau kungkum di tempuran di pertemuan dua sungai. Jadi gini. Dulu pernah satu ketika itu tahun berapa saya masih agak kecil, pembunuhan. Jadi ada orang pembunuhan, terus di tempat itu kan darah cecer-cecer itu. Nah, ada suara gitu. Jam 1 malam ini diajak ke situ, tunjukin. Oh, iki lho. Dadi aja wedi. Nah, kayak ono bayang cili-cili, bayang-bayang kecil-kecil gitu. Oh, iku sing mangan getih gitu. Kuwi padha kelasnya padha wedhus, kelasnya padha lamuk. Cuman kono neng alam kono, lamuk neng alam kene, gitu aja. Itulah makanya kalau orang memahami experience of religion gaib itu biasa aja akhirnya. Karena apa? Tahap berikutnya adalah yuqimunas sholat. Nah, yuqimunas sholat itu kan ngadep yang gaib, kok gak kelihatan. Latihannya sing alit-alit riyen nggih Gus untuk menghadap yang maha besar. Iyalah, itu kan ya ora weruh to, wong cuman suruh ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Nah, beribadahlah kau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau kau enggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Kan cuma diajari husnudzon. Nggih. Iyalah, makanya orang kalau sholat kepada yang gaib kan juga enggak ngerti diterima apa enggak. Makanya karena diterima apa enggak aja enggak ngerti, enggak usah ribut dengan sholatnya orang. Nah, nggih. Ya kan kita enggak ngerti, wong kita sholat itu menghadap Allah. Naik kendaraan namanya sholat. Makanya kita kalau sudah naik nggak inget mereknya bisnya apa. Nggak penting lagi sudah nggih. Iyalah. Makanya kalau orang kok masih ribut mereknya bis, berarti dia belum naik itu. Ya. Rukukmu begini salah, sujudmu begini salah. Tahiyatmu, tahiyatul mubarakah, tahiyatul lillah lah ya itu salah. Nggih. Ya itu aja. Jadi orang-orang dengan kesederhanaan berpikir. Makanya tarekat itu sebenarnya adalah mengajarkan kita agar kita ini punya sedikit saja percikan experience of religion tentang yang gaib. Nggih. Itu makanya saya selalu nyaranin teman-teman, Dede, seluruh dunia itu biasanya begini, dulu itu diajarkan ke kuburan. Tuh, ke kuburan mana kita wiridan, kita baca Quran. Habis itu dijelasin, kamu baca Quran di situ ya. Karena jin-jin itu senangnya ke kuburan, menunggu para penziarah. Karena semenjak Rasulullah meninggal, jin-jin itu tidak lagi banyak mendengarkan ayat. Karena orang yang baca Quran sudah tidak lagi menggunakan hati. Sehingga frekuensinya tidak bisa lagi ditangkap oleh makhluk gaib. Sementara makhluk gaib itu juga butuh mendengarkan Quran. Karena Quran itu jalan mereka masuk ke alam akhirat nanti. Mereka takut karena mereka setiap hari lihat pembangunan akhirat dan masuk ke sana itu menggunakan Al-Quran. Makanya mereka itu senang pengen dengar Al-Quran. Cuman semenjak manusia kelakuannya berubah, makhluk gaib jarang mendengar Quran. Akan tetapi sesuai janji Rasul itu menyuruh orang untuk berziarah ke kuburan. Dan Rasul menyuruh orang didoakan pakai bacaan-bacaan Al-Quran. Maka ketika orang datang ke kuburan pasti ila ruhi ila hadrati. Ketika ila ruhi ila hadrati akan ada namanya frekuensi Al-Quran dari alam dunia ke alam gaib. Maka ketika itu terjadi, makhluk gaib bisa mendengar Yasin, bisa mendengar
Al-Quran, bisa mendengar kalimat tauhid, kalimat tauhidnya dikirim ke alam arwah. Nah, makanya kadang mereka itu seneng. Lantas kalau kita serius di situ dengan batin, maka kemudian akan keluar suara-suara lotek, lotek, lotek. Itu sesungguhnya mereka seneng denger. Mboten nggih. Enggak, kita yang salah paham, takut malah lari. Berarti usernya Ilah Hadrati passwordnya Fatihah nggih, Gus. Fatihah, masuklah. Alam gaib itu denger Fatihah, karena Fatihahnya dikirim ke tujuan orang yang mati. Orang mati sudah di alam gaib. Nyambung wifi-nya. Iya, nyambung wifi-nya, bisa ditangkap gitu loh, antar frekuensi. Nah, sampai di sana, kemudian mereka itu kadang berterima kasih karena sudah dengar Quran, makanya terus keluar wujudnya terima kasih. Kenapa dia bisa datang ke tempat kita? Menggunakan frekuensi yang kita kirim. Gitu loh. Wujudnya terima kasih loh, Gus. Kadang kasih ake, kadang kasih loh, makanya ulama nomor gitu. Enggak. Ulama-ulama dulu itu punya benda-benda bertuah, punya apa? Karena ada benda yang sudah diinstalasi di sana dikirim ke sini. Makanya dulu orang-orang dengan batin tertentu seneng sholawatan, kemudian pakai gamelan, pakai sholawat, pakai nafsir Quran, itu ditabuh di tempat-tempat yang menurut orang angker. Keramat. Nanti kemudian makhluk sana mendengar. Ketika makhluk sana mendengar, berterima kasih. Iya. Ngirim paketan gitu. Iya, dia menawarkan. Aku punya gong. Udahlah, gongmu itu tak ambil ke sini, tak install. Nanti gong dari sini kamu bawa. Makanya orang dulu punya gong yang kalau ditabuh frekuensinya seluruh tanah Jawa dengar. Karena instalasi ultrasonik sudah. Jadi, berarti ini lita'arofu nggih, Gus? Iya. Nah, kalau seperti itu maka mereka nggak marah. Tapi kalau kita masuk sana sengaja mau mencuri, mengambil jimatnya, mereka marah. Kamu. Nah, makanya cara memahami gaib itu enggak sesederhana yang kita cita-citakan tentang menguasai ini, enggak. Kalau kita gitu mereka marah juga. Makanya kita bacain. Nah, mereka juga datang ke masjid. Karena masjid ini ada panggilan. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi jin-jin ngerti. Setiap Jumat orang pasti datang ke masjid. Jadi masjid pasti ada khutbah, pasti ada ayat-ayat yang dibaca, maka mereka akan mendengar. Maka khotib itu harus pegang tongkat agar batinnya teduh. Lah kalau kemudian dia ikut teriak-teriak baca ayat, ya milbok, nggak didengar. Saya punya pertanyaan, Gus. Pertama, tradisi memperkenalkan alam gaib kepada anak-anak kita yang sekarang ini anak-anak milenial dos pundi. Yang kedua, di pesantren sendiri ada krisisnya nggak, Gus? Piwulangan tentang gaib itu, Gus? Ada. Jadi gini, saya ini kebetulan ya, ini cerita aja. Saya instalasi anak saya. Kula mriku diinstal nggih. Saya punya anak pertama gitu. Itu dia sering main-main dengan yang begitu. Dia nggak ngerti kalau itu gaib. Selalu bilang, Bapak temanku yang kepalanya hijau itu tadi, ya dia nggak takut sama sekali, nggak ngerti. Makanya untuk mensiasati itu di rumah saya waktu itu nggak ada TV, agar dia nggak ngerti ada hantu. Iya kan, dia main, tahu-tahu naik sepeda sampai di atas rumah orang. Iya, orangnya bingung, itu anak pedakilan. Ya nggak apa-apa, dia itu sama temennya naik. Ya, tapi dia nggak ngerti, ya nggak takut sama sekali. Bapak kemarin temanku itu yang kupingnya gede begini ke rumah. Dia minta ayam yang itu, ya bawain aja. Dia sama sekali nggak ngerti. Nggak kenal hantu sinetron nggih? Nggak kenal. Tapi begitu usia 6 tahun, usia 7 tahun kan mulai kenal YouTube, apa. Dia mulai kenal konsep hantu, ketakutan. Malah takut gitu. Dia tahu kalau itu bukan manusia. Nah, sekarang dia itu punya kebiasaan kalau temennya kesurupan, itu lucu, dia nggak pakai mantra. Dia pegang temennya itu, hantunya dibisiki, kamu kalau nggak keluar, tak bilangin sama bapakku. Bapaknya raja jin niku. Ya memang saya ajak, misalnya saya ajak ke Dieng. Waktu kecil seneng. Kok ada yang bisa terbang itu, Bapak?
Tapi kok burung apa kok kepalanya manusia gitu, misalnya gitu. Dikira burung hantu, dikira burung apa. Itu perlu dinetralisir mboten Gus? Kan pergaulannya dengan orang yang biasa-biasa saja toh Gus. Akhirnya kita netralisir kan, kita tutup biar dianggap normal. Itu kan anaknya Gus Muafik, putrane jenengan. Kalau anak-anak orang lain Gus yang tidak punya tradisi itu, padahal kita kan punya kebutuhan sebenarnya tentang itu. Pripun sebaiknya Gus? Nggak harus semua anak lah. Oke, nggih. Ya kan dokter kan nggak harus semua manusia jadi dokter. Oke. Kiai juga nggak harus semua jadi kiai. Wong Nabi aja cuma satu. Setiap zaman. Nggih. Mungkin ada yang di privat khusus gitu aja. Tapi tinggal gunanya apa? Kan sekarang akal manusia sudah mampu menempuh sebuah teknologi yang percepatannya sudah sama dengan percepatan ilmu hikmah. 40 tahun belajar saipi angin, sekarang kalah cepat dengan naik pesawat. Cuman, ya kan? Dulu yang zoom-zooman begini para wali di Pamijahan. Ini pun modal kuota mawon nggih. Oh, yang penting di kuota. Gak perlu wiridan, penting gue kuota. Ya, makanya kan kalau secara batin melakukan upaya syar'i kan harus punya kuota. Makanya dulu para wali itu suka download sendiri. Download dari langit, Gus. Ya, download dari Lauhil Mahfuz, download sana lewat malaikat, lewat apa download. Makanya ada yang tirakat 40 tahun, ada yang puasa 25 tahun download. Ada yang nunggoni tekan, nunggoni tongkat. Iya, ada yang nunggoni tekan itu download. Nah kita ini kan suka iseng kirim-kirim tapi nggak punya wifi. Makanya kalau nggak punya wifi pakai wifi gratisan. Wifi tetangga. Nah, wifi gratisan itu ya punyanya Rasul ila hadratin Nabi Ilmus. Kita pakai wifi-nya si Abdul Qadir. Itu sudah teknologi spiritual lama sebenarnya. Yang sekarang bisa dipraktekkan secara empiris. Itu harus selalu pakai wifi. Seperti Sunan Kalijogo nungguin tongkatnya Sunan Bonang, moro-moro sekti nggih Gus. Nah, iya Wong, itu wifi. Ilmunya syar'i mencari wifi. Itu dapat downloadan. Sama kan kita ini. Jadi kalau kita kirim nggak punya wifi juga bisa. Kalau kita pakai wifi orang lain. Kita kan nggak pernah nonton Liverpool itu. Ya. Mahal kan? Cuman ada orang yang nonton di sana. Orangnya baikan, disyutingkan, pakai wifi-nya satelit. Terus kemudian dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Jadi kebagian. Maka kita diajarkan ila ruhi ila hadratin Nabi Mustafa wal jamil anbiya wal mursalin, panjang itu kan. Wa ila abaina ummahatina masyayikhina wajaddatina wa nakhususun ila ruhi Pak D Wakdul. Al-Fatihah. Kebagian semua karena pakai pemancar tertinggi. Itu makanya orang yang nggak punya TV ya nggak dapat bagian. Itu makanya kalau ada orang kok nggak percaya doa bisa dibagi, mesti orang ini nggak punya TV. Krisisnya pesantren, Gus. Krisis spiritualitasnya terus pundi? Apakah sekedar lembaga pendidikan saja yang semakin lama semakin sama dengan lembaga pendidikan non pesantren atau masih punya kekhasan yang terjaga? Krisisnya itu bukan semata-mata apa-apa. Dulu ilmu falak, kan gitu. Ilmu falak yang punya ya para kiai orang pesantren. Nggak taunya akalnya orang Eropa bisa bikin kalender ya akhirnya ilmu falaknya lewat. Dulu yang bisa nyari barang hilang kan dukun, kiai. Sekarang pakai CCTV. Berhenti. Dulu nggak berat pakai Bandung Bondowoso, pakai La Haula. Kemudian akal menciptakan bulldozer. Kan gitu. Nah, akalnya ini di-upgrade terus untuk mengikuti perubahan, mengawal masa depan dunia. Nah, spiritualnya ini kan mandek. Makanya kemudian tidak di-upgrade. Itu kalau sekarang bisa saipi angin sudah kuno itu. Expired. Kalau sekarang hanya sekedar bisa pukulan jarak jauh sudah expired. Malah bikin miskin. Ya nempiling orang kan 60 juta sekarang. Jadi upgradean spiritual ini harus lebih maju lagi. Yaitu? Ya kitabnya sudah bukan Syamsul Ma'arif, sudah bukan Mamba'usulul Hikmah, tapi harus ada sesuatu yang lebih maju. Kan gitu. Nah itu yang berhenti. Makanya kemudian akal sekarang lebih cepat dari proses spiritual. Karena apa? Akal sudah memecahkan rumus-rumus spiritual. Akal yang spiritual ini kan sebenarnya sudah dijanjikan oleh Allah. Nabi Muhammad kan sudah di Isra Mi'rajkan, naik ke langit, ketemu harddisk terbesar namanya Lauhil Mahfuz. Seperti itu, harddisk
Dunyo itu di situ itu. Yang oleh orang Eropa dibayangkan tentang kotak Pandora. Nah, orang Yahudi Nasrani bayangkan tabut Sulaiman. Lah kotak-kotak itu kan kemudian sekarang sudah dijadikan kotak-kotak sederhana, diwujudkan oleh manusia dalam konsep yang lebih sederhana. Kotak Google, kotak Facebook. Nah, itu dulu spiritual, sekarang akal. Nah, mestinya spiritual di-upgrade lagi melampaui akal, kan gitu. Upgrading yang bisa kita bayangkan apa, Gus, untuk spiritualitas itu, Gus? Mesti lihat masa depan itu seperti apa nanti. Oh, Iya, kan futuristik dulu. nggih. Futuristik. Misalnya kayak Joyoboyo bisa melihat masa depan. Ketika melihat masa depan seperti itu, kira-kira apa yang mesti dipersiapkan? Nah, kita kan nggak lihat masa depan yang akan terjadi itu apa. Ya kayak Rasulullah melihat masa depan. Di zaman Rasul belum terjadi. Ghulibatir Rum misalnya. Romawi akan kalah. Wah, itu kan sampai Rasul meninggal kan nggak terjadi. Romawi kan masih kuat. Ya, betul. Iya, lah kalahnya malah ketika Romawi gabung sama Persia. Lagi kuat-kuatnya malah kalah sama kaum muslimin. Itu jadi kaum muslimin sudah punya bayangan pasti kalah. Bahkan sampai ketika Rasul meninggal belum terjadi, tapi sudah dijadikan keyakinan pasti kalah. Mbu kapan? Itu. Kapan penting nanti kalah. Oh, ya mesti kalah. Mbu kapan? Sama dengan kita. Kadang kan kita sudah tahu setelah istikharah. Oh, kayak bojoku gitu. Iya, saya begitu dulu. Saya lihat perempuan. Oh, itu. Saya online. Oh, itu istriku. Aku mengutarakan cinta ditolak biasa aja, tapi saya yakin dia akan jadi. Gelem gak gelem pokoknya. Sudah futuristik nih. Iya, apapun aral yang melintas seperti nggak mungkin. Dia putih, saya hitam, gitu kan. Tapi saya sudah tahu itu istriku nanti. Niku khilaf nama mboten, Gus. Nyaine, Gus. Ya enggak, ada tahu itu, tahu gitu. Oh, ini bojoku besok. Berarti masih kecil, mengisi SMP. Oh iya, saya udah sekolah, udah kuliah, udah gede. Tapi udah lihat, dia nggak mau ya tetap aja. Akhirnya juga pasti mau. Belok-beloknya ini. Nah, dunia spiritual itu harus melampaui dunia akal. Bahwa di dunia akal itu ada surat cinta, ada apel, itu kan dunia akal. Nggak ada yang upgrade ini, masih manual. Waduh. Iya, Makabah itu sudah kalah dengan Honda Jazz. Gitu loh. Kiwas apalanku akeh ya apa, Gus. Iya kan, udah lewat fase itu. Nah, dalam hal kita sudah bisa melihat ke depan, diparingi weruh sadurunge winara, sikap kita menjaga batin supaya tidak cerewet, bocor no rahasia-rahasia langitan pripun? Ya nggak boleh. Iya, dan nggak akan bisa dirubah. Loh, kadang-kadang orang itu kan tahu sedikit menjadi sok tahu, Gus. Gini loh, satu contoh ya, saya itu punya momongan. Saya nggak ngomong, tapi saya tahu dia mau jatuh. Saya dikasih kabar dia mau jatuh. Itu tak tahan sepedanya, tak tahan motornya. Dia tak boleh keluar. Tak pikir fasenya sudah lewat. Nggak taunya keluar sama temannya jatuh. Iya. Prinsipnya itu gini, loh kok niku sopo melok-melok urusanku lah mungkin itu ya. Dari Gusti Allah itu. Satu ketika saya dikabari ada maling masuk rumah. Saya tunggu sampai pagi. Gambarannya itu ada maling ya. Pikir saya kan logikanya kan maling malam. Ya. Tak tunggu sampai pagi. Saya tidur dengan anak-anak di depan itu. Nah, enggak ada maling. Begitu saya masuk, saya tidur, malingnya masuk. Kalah sekti sama aku. Sekti maling. Nah itu, makanya kan kita ini diajarkan bagaimana menghitung alur seperti itu. Misalnya kayak pernikahan. Kenapa kok pakai hari baik? Itu bukan menghitung pernikahannya. Pernikahan itu musuhnya iblis. Karena cari pahalanya sangat mudah karena cinta, kan? Nah, iblis itu sangat paling anti dengan pernikahan. Karena pernikahan itu kan orang dicintai sama Allah. Bukan mencintai Allah, tapi dicintai. Hanya terjadi di dalam pernikahan dan dalam keluarga. Orang dicintai Allah itu kan karena menyambung silaturahmi bagi orang yang mutus silaturahmi. Istri ngomel, kita menyambung terus. Iya kan? Istri mau, nggak mau. Itu kan putus silaturahmi. Tapi kita sebagai laki-laki, oh gitu aja kok. Kan? Menyambung silaturahmi orang yang
Mau nggak mau silaturahmi. Kita silaturahmi ke kamar malam-malam dia tetap mau. Iya. Kan? Terus misalnya memberi bagi yang tidak mau memberi. Ya gitu, kadang kita diomeli masih aja memberi kan. Nah, nggak wakno kita 10.000. Iya. Malah bocor rewel munggah pangkat dadi wali nggih, Gus. Lah ya makanya itu karena menjadi dicintai oleh Allah. Iya, karena memaafkan yang memarahi, memberi yang ngomeli. Baca memberi. Ya Allah itu kan kita jahat kayak apa begitu astagfirullahaladzim. Ya udah. Sama dengan kita kadang istri kita udah marah-marah terus minta maaf. Ya udah. Nah kan itu. Duplikasi itu ada di dalam pernikahan. Makanya iblis itu kan paling jengkel. Iblis itu juga punya rute, punya waktu. Pripun niku? Iblis itu punya waktu kuat, waktu lemah. Makanya kalau maling itu tahu waktunya iblis, waktunya setan, menghitung rutenya, jalurnya setan. Kalau jam segini dari arah mana, jam segini. Itu maling pakai gerobak juga nggak akan ketahuan. Oh, makanya ada maling sapi, tenang saja Mas. Masukin ke truk, nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Karena itu mengikuti waktu jalannya setan. Nah, agar jalan setan itu tertutup, maka kemudian kita kalau nikah itu menggunakan ngitung hari dari jam bukan ngitung pernikahannya, tapi menutup jalan setannya itu. Wah, ini penting. Itu orang yang kadang nggak tahu. Dipikir itu ngitung pernikahan. Loh, jin setan itu maka yuk minuna bil ghaib itu penting. Iya, sampean jangan sekali-sekali jalan pagi dari Jogja ke Solo antara jam 6 sampai jam 8. Kenapa, Gus? Karena orang Klaten semuanya lagi berjalan ke arah Jogja. Karena bekerja. Kalau ikut jam segitu ya macet. Dari Solo ke Jogja macet. Jadi harus tahu itu. Perhitungan waktu dan rute. Setan itu punya waktu, punya jam, punya jadwal. Lah jadwal waktunya setan itulah kita siasati. Makanya ketika kita menikah, dia nggak tahu bahwa telah terjadi pernikahan. Makanya dia, ini bukan jin kan ganggu. Maka yuk minuna bil ghaib itu penting. Jadi tidak melihat ini begini enggak. Tapi kemudian ada stigma yang klasik itu, Gus, TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Ini gue pripun, Gus? Ya dari dulu kan itu ada. Cuman kan itu karena orangnya nggak ngerti akhirnya ditempelkan ke semuanya. Iya tahayul itu ada. Tapi jin kan bukan tahayul. Wong jin itu barangnya ada. Jangan mentang-mentang kita nggak tahu terus dibilang nggak ada. Dihakimi semua. Iya, emang kayak anak kecil lihat matahari, matanya merem terus nggak ada mataharinya. Atau kemudian beli mercon, dia takut kupingnya ditutup, kok merconnya nggak keras suaranya. Kayak gitu dong. Iya kan? Kan sama aja, mau ngotot. Itu kan nggak bisa. Orang dari Surabaya ke Jogja, naik mobil, dia puter-puter arah. Kemudian dia harus menghadapi sholat yang aneh. Karena apa? Karena di Jogja itu pasti ngadep ke barat. Tapi karena dia diputer-puter dalam pandangannya, dia sholat ngadep ke selatan. Itu bisa terjadi. Apa ngotot, ora mungkin iki keliru, udah bisa. Kowe tangkulan wis blaur nggih, Gus. Blank. Loh, itu jadi memahami itu Quran itu yuk minuna bil ghaib itu panjang urusannya. Makanya dulu orang-orang punya sesuatu karena ngerti rutenya. Oh, ini rutenya ini tutup. Untuk apa? Agar tidak diganggu. Kalau kita mau ikut rutenya dia jadi maling ya bisa. Walaupun satu gerobak ngambil sapi nggak akan ketahuan. Tapi kita harus berjalan sesuai dengan sana, sesuai dengan passwordnya. Iya. Ikut jalannya setan, jin. Iya, makanya ojo melu dalane setan, ikut dalane iblis. Jadi wong Jawa kan ikut dalane iblis, ikut dalane setan. Bukan gitu. Lagi, Gus, ketika kita tahu tentang masa depan, posisi kodok dan qadar dalam kekinian kita pripun, Gus? Ya bagus. Karena kalau kodok dan qadar itu orang tahu bahaya. Kalau orang tahu kodok dan qadar, dia tidur dan ngantri. Iya, seperti orang tahu bahwa jalan tol itu keluarnya di situ. Karena semuanya tahu ngantrinya di situ semua, macet. Macet. Iya.
Berarti tetap harus punya kepiawaian menjaga rahasia nggih, Gus. Iya, Itu yang menjadikan dari syariat naik tarekat naik ke hakikat, Gus. iya. Hakikatnya kita ini tetap manusia. Jangan ikut campur urusan Tuhan. Kalau tarekat itu kan banyak toh Gus. Agar bisa memilih yang paling cocok dengan kita itu bagaimana Gus? tergantung senengnya aja. Oh tergantung pun ngaten. Ya sampean cocoknya apa, wiritannya berapa. Nah kalau nggak kuat ya bilang aja, yai saya kalau wiritan 100 nggak kuat. Lah terus 5 aja. Lah yang 95 siapa? Penjenengan. Penjenengan kan sopir kan harus baca plang. Saya kan penumpang, yang penting naik sampai tujuan. Tarekat itu macam-macam. Kalau tarekat yang bersifat jawarih, yang bersifat menata anggota badan, menata panca indera ya mudah. Tapi kalau tarekat yang bermakna tasawuf, ya berat-berat. Iya kan? Karena harus mengkosongkan apa yang ada dan kita miliki. Sing kuat kula niku Gus, ngoten-ngoten niku Gus. Ah nggih monggo mangga. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam malam, Suasana seimbang tepat. jadi nikmat. Jarum coklat. Tarekat yang hampir punah misalnya Malmatiyah itu hampir punah, mungkin juga kita sekarang udah nggak ketemu lagi tarekat Malmatiyah itu. Pripun niku Gus? Nah, itu tarekat yang didirikan oleh Syekh Hamdun bin Ahmad bin Amarah dulu. Jadi ketika Islam itu semakin simbolik, agama itu dipertontonkan dan dipertunjukkan, lahir tarekat Malmatiyah. Itu dari tarekat yang menghilangkan simbol-simbol kebaikan. Yang ada hanya Allah. Simbolnya dihilangkan. Jadi baik itu ora perlu ono simbolnya, yang penting Gusti Allah ngerti. Contoh, mereka senengannya tidur di masjid, tapi gak sembahyang. Tidur di masjid tapi gak sholat. Sholatnya nunggu gak ada orang. Nah nanti kalau masih ketahuan, besoknya dia bawa botol arak. Supaya orang, wah itu pancen bocah diablek tenan. Kuat tidak batin kita ada kepada Allah, tapi manusia mencerca kita jauh dari Allah. Itu kan nggak perkara mudah. Itu wali-wali jadab ngoten niku nggih Gus? Inge, niku makanya wong wali-wali yang kayak gitu tidak ada lain selain Allah. Menguasai ilmu namanya ma'ul hayat, air kehidupan. Dan orang-orang ini biasanya bisa mati di beberapa tempat. Iya, cuman isengnya juga serem. Kalau mati biasanya liang lahatnya banyak. Iya, liang lahat yang asli baru manusianya, liang lahat yang di atas-atas itu kadang diisi kambing, diisi celeng, diisi apa. Makamnya bisa panjang nggih. Bisa panjang, bisa apa, suka-suka dia aja. Ini tarekat awal ya. Karena tarekat yang turun ke sini yang awal yang seperti itu untuk ngadepi orang Hindu. Hindu itu kan kastanya kasta Brahmana yang boleh ngomong agama. Nah, Brahmana di Jawa itu kan punya sikap yang luar biasa, yang menyembunyikan kebaikan sampai di tingkat tertentu. Upanisad, kabumian, upawasa, menghilangkan jati diri, menjalankan dharma hidup seperti bumi, kemudian upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang kok nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, kok seperti upawasa, maka mereka menyebutnya bulan puasa itu. Nah itu kan harus yang datang kan yang bawa agama harus sekelas Brahmana. Bukan saudagar Gus berarti Gus? Bukan, saudagar ya nggak mungkin, saudagar itu sudra. Oh alah, nggih. Saudagar itu sudra secara ilmu, buat bener batu. Kastane napa mawon itu Gus yang ada di sana? Brahmana, kesatria, wisya, sudra, parya, kuca, meleka, candala.
Yang boleh hanya Brahmana levelnya. Nah, Mulai yang dirawoke para wali nggih, Gus. enggak, kelas Brahmana itu kelas para wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada ketakutan apa-apa. Wali karena apa? Dirinya sudah kosong, tahalli takhalli tajalli. Sudah kosong. Lah itu makanya kan kalau mau toreko yang seperti itu ya monggo, berat. Berat. Ya silakan aja kalau kuat Mas Gibran. Tarekat yang enteng-entengan apa Gus? Yang boleh makan, boleh tidur. Ya boleh tidur ya enak ini. Yang punya mursyid semua tergantung mursyidnya. Gitu kan? Ya sudah. Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah ini enak ini ada penanggungnya. Nah kalau toreko awal berat karena toreko yang benar-benar tasawuf. Seperti toreko Akmaliyah itu berat. Sampean nggak berani, makanya orang Jawa itu sekti-sekti karena dulu Akmaliyah. Akmaliyah itu ya tes-tesan gitu aja. Oh, jadukan. Ya enggak, ya ngetes saja. Suruh syahadat, ya nggak mau. Maka dibaca selama 7 tahun. Setelah merasa bahwa syahadatnya sudah bisa dimasukkan dalam batin, dia naik ke pohon kelapa. Naik pohon kelapa, baca syahadat, terus menjatuhkan dirinya dengan kepala di bawah. Wah, gitu. Orang ngelihatnya bunuh diri. Ketika Saridin ditanya, loh, Den kamu disuruh baca syahadat kok malah bunuh diri? Kata siapa aku bunuh diri? Aku cuma nyoba. Allah itu ada bener apa enggak? Oh, saya jangkong nggih. Enggak, kayak gitu tuh. Hutan kebakaran. Kira-kira kuat mana sama Ya Hayyu Ya Qayyum? Ya dibaca 3 tahun. Begitu yakin bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum lebih kuat daripada api dunia, ya apinya lewat. Makanya banyak orang Jawa itu dulu dikira bunuh diri. Karena tiba-tiba nyemplung laut lagi gelombang tinggi, padahal dia lagi jajal la haula wala quwata illa billah. Itu yang dibakar tuh yang Sunan Geseng Gus nggih. Iya. Yang laut Gus sinten Gus? Ya saya belah belu itu. Saya belah belum. Saya belah belu itu kan pengen tirakat, puasa, tapi kemudian tidak boleh puasa. Tirakatnya makan, tapi nasinya dicampur sama pasir. Loh, Jadi makannya itu ngambil upo sitok itu tirakatnya. Sambil baca la haula sama Ya Hayyu Ya Qayyum. Setelah baca la haula, membuat hatinya kuat apa enggak, gelombang tinggi, ya nyemplung ke laut. Tapi karena dia dengan la haulanya lebih kuat, ya gelombang laut menghantarkan kembali saya belah belu ke pinggir. oh kalau sekarang dicari tim SAR itu. Oh iya. Nah kalau Mas Gibran mau latihan sekarang kan ke Semarang aja ada. Rel kereta api kan ada itu Mas Gibran. Ya, nah bikin aja tenda di sekitar rel itu. Terus baca la haula 3 tahun. Nanti kalau merasa la haulanya sudah merasuk, kereta datang teriak aja tuding la haula wala quwata illa billah, mandek gitu. Kalau yakin manjing pasti berhenti tuh. Persoalan berhenti karena banyak kempes. Tapi kalau kita takut gegek ketabrak, lari aja. Itu tarekat berat gitu. Inilah makanya orang Jawa itu kuat-kuat tarekatnya. Nah itu nanti naik ke hakikat itu Gus nggih. Enggak, hakikat ya tahulah bahwa ada beberapa hal yang urusannya Allah, ada beberapa hal yang urusannya manusia. Makanya terus kemudian bisa membedakan rizki itu hakikatnya milik Allah, bekerja itu milik manusia. Makanya kemudian dalam hikam disebutkan min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudi zalal. Dan itu disebutkan. Jadi orang yang terlalu bergantung kepada amal, dia sudah mulai berkurang pengharapannya kepada Allah. Kan gitu. Makanya rezeki itu milik Allah, bekerja itu milik manusia. Makanya ketika ditanya, kamu ngapain bekerja? Ya pantasnya wong urip nyambut gawe. Kenapa semangat? Ya pantasnya orang bekerja itu semangat. Kenapa kamu manajemen? Pantasnya orang punya uang itu di manage. Kenapa kamu medit? Ya pantasnya orang punya uang itu medit dikit ya enggak apa-apa. Itu enggak dosa karena itu pantasnya menungso. Tapi kalau nah aku ra medit rezeki hilang itu dijamin. Allah orang tahu akhirnya hakikat itulah. Sesungguhnya manusia masuk dalam tahap hakikat itu adalah orang yang sudah mengerti mana haknya Allah dan mana haknya manusia. Gitu. Sampai kemudian ketika orang mencerca orang, dia juga akan tahu yang bikin Allah kok kamu elok-olok. Misalnya saya bilang, walah Gus Chandra Malik itu orangnya jelek, jenggotnya cuma 12 itu. Gak boleh, karena hakikat yang bikin jenggot itu adalah Allah. Nah itu sudah berbicara hakikat. Tapi kalau di dalam syariat boleh-boleh aja orang jelek itu
penggemarnya banyak. Oh, orang jelek itu kok pinter, nah, itu boleh aja. Gus Chandra Malik itu orangnya potongannya kan potongan jelek, tapi dia kok pinter itu. Lah itu boleh, itu dalam tahap syariat. Boleh. Iya, orang-orang dengan tahapan itu boleh diolok-olok gitu aja. Terus saya ngatain bapak masih boleh. Iya, Mas Gibran itu jenggotnya jelek itu kayak Rhoma Irama. Rhoma Irama aja jenggotnya bagus, masa Mas Gibran nyontoh kayak Bang Roma tapi jelek, peteknya nggak ada lah, itu boleh. Tapi kalau sudah di hakikat itu nggak boleh gitu. Karena apa? Orang harus tahu bahwa semua ciptaan itu adalah sesungguhnya kembali kepada Allah. Karena Allah yang bikin, jangan diolok-olok itu sama dengan Allah yang bikin. Oh, berarti itu yang disebut ma'rifat nih Gus, sudah kasyaf nih Gus. Segala sesuatu di balik semua itu adalah Allah. Iya, adalah Allah. Makanya kan kemudian orang sampai kepada mengetahui hatinya, ma'rifat. Ya tahulah bahwa yang lain-lain ini sebenarnya hanyalah media aja untuk menghantarkan hati kembali kepada Allah. Nalika sahabat Abu Bakar kan mengatakan, aku melihat Allah sebelum melakukan segala sesuatu. Umar bin Khattab setelah melakukan segala sesuatu. Kemudian Utsman ketika melakukan segala sesuatu. Kemudian Ali bin Abi Thalib justru beliau melihat bahwa Allah lah yang melakukan segala sesuatu itu. Ini kita semua. Lah iya. Lah ya seperti itu. Pada tingkatannya masing-masing. Karena Sayyidina Ali ini kena syariatnya Isra Mi'raj gitu. Itu privilege-nya Allah dan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Jadi ya, makanya kan sanad-sanad Thariqah itu kan kalau nggak ke Sayyidina Abu Bakar, ke Sayyidina Ali. Gitu. Karena Sayyidina Abu Bakar ini juga serem kan? Bayangkan ketika semua orang di Mekah memusuhi Rasul, dia ini nggak masuk akal kalau di kita. Konglomerat, kaya, kepala suku, tapi mengikuti Nabi Muhammad. Iya, jadi seperti konglomerat mengikuti Gus Chandra Malik itu kan nggak masuk akal. Lah kalau yang miskin-miskin itu ikut kita kan pantas-pantas aja lah. Tapi ini konglomerat, kepala suku, manusia terpandang. Mau mengikuti Rasul dengan apa? Lo artinya dapat syariatan itu. Putrinya aja dikasihkan, paling cantik, dicinta, dikasihkan kepada Rasul. Artinya apa? Ya jaminan itu jaminan uluhiyah. Seperti Nabi Ibrahim ketika berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi zar'in. Aku akan titipkan anakku di tempat yang gak ada apa-apa ini ya Allah. Titipnya anak, udah ada apa-apa gimana? Tapi inda baitikal muharram, di dalam rumahmu yang mulia. Nah, itu kan sistem spiritual karena nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, maka ketika minta ya seperti nggak masuk akal. Di tempat gersang nggak ada apa-apa, kok minta yuqimun sholah, minta kekuatan hati untuk sholat. Waja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Mau di tempat nggak ada apa-apa, kok minta dicintai oleh manusia tempat itu. Terus warzuqhum minas samarot. Wong pohon aja nggak ada, kok minta buah. Itu bagi orang yang menggunakan akal, ini wong edan. Tapi kan Nabi Ibrahim secara spiritual tahu itu tempatnya Allah, inta baitikal muharram. Nah, itu makanya karena beliau tahu itu zat yang maha memberi, zat yang maha mengabulkan, maka mintanya ya kepada yang itulah. Kalau kita kan lihat fisiknya. Iya sama dengan kita datang ke Mekah, yang kita lihat kiswahnya, yang kita lihat ini kan sudah ada wujudnya. Terus kemudian kita minta karena di situ Ka'bahnya, sampai kita lupa bahwa di situ dulu Nabi Ibrahim yang berdoa. Makanya kalau di Ka'bah mintanya jangan yang tanggung-tanggung. Kan inda baitikal muharram. Makanya karena kekuatan imaterialnya itu dalam pandangan manusia, itu makanya kemudian kita pun disuruh seperti itu. Caranya kemana? Caranya adalah dengan kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Bertabarok. Orang yang kuat batinnya tahu masa depan itu ya Nabi Ibrahim itu. Batu entang-entang nggak ada apa-apa. Tapi beliau tahu ini sumber energi, ini pusat spiritual masa depan. Dari sinilah dunia akan digerakkan. Makanya kan kemudian ketika Nabi Ibrahim seperti itu, Rasulullah diajarkan untuk menapak tilasi itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu alladzi barokna
haulahu yang diberkahi. Nah sekarang kan kelihatan, kalau dulu belum kelihatan, tapi sekarang berkah dunia kan dari Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Jadi orang Nasrani di Eropa aja juga karena berkah Masjidil Aqsa, bangun peradaban Eropa, orang Yahudi bikin peradaban di sana kan juga barokah Masjidil Aqsa. Bukan itu, sekarang terbukti dulu nggak tahu wong ghairi dzar'in. Makanya kemudian kita meng-online dari sini, membangun rumah-rumah yang bisa online ke sana. Itu kan, membangun masjid, membangun langgar, bangun pesantren. Sanatnya para kiai. Makanya kita setiap hari disuruh kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Lah, Nabi Ibrahim melihat masa depan itu ada di Baitikal Muharram, kita nyambung. Lah cuman kadang kita itu tabaruk setiap hari, tapi kita juga nggak berani kayak Nabi Ibrahim. Caranya apa? Kita nggak berani nitipin anak kepada kiai yang merupakan sambungan dari Nabi Ibrahim. Padahal kiai itu punya kolam, punya pohon bisa diambil kan? Gitu lah. Masuk akal, Gus. Masuk akal. Ini discontinue dalam berpikir. Ini jet lag namanya. Gus, ada pertanyaan, Gus. Kula menawi mirsani YouTube jenengan atau pengawasan. Itu kok downloadannya akeh banget, itu downloadnya gimana, Gus? Referensinya banyak sekali. Itu baca bukunya kapan? Saya kok gak pati percaya jenengan baca. Itu mesti downloadan itu, Bluetooth itu. Downloadan. Laduni ini pripun rumusnya? Jadi gini, misalnya ya. Contoh aja yang paling sederhana. Waktu saya baca Pancasila itu. Pancasila ini kan orang Indonesia. Namanya aja Pancasila pakai bahasa Sanskerta. Oh tiba-tiba di situ ada bahasa Arab. Oh, yang mana, Gus? Yang mana yang? Lah misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu kan bahasa Arab. Nggih. Adab itu juga bahasa Arab. Kok bisa tiba-tiba datang bahasa Arab masuk ke bahasa yang paling fundamental dari yang namanya berbangsa dan bernegara. Terus kemudian ketika saya lihat, kok ada sila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Kok bisa ada bahasa kerakyatan ini? Rakyat ini kan bukan bahasa Indonesia. Rakyat itu adalah serapan dari kalimat ra'iyah. Nah yang punya kalimat ra'iyah itu Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalimat ra'iyahnya Rasul itu bisa ada di sini. Itu padahal kita ini bahasa awalnya Pancasila. Itu bukan bahasa Arab, kok di dalamnya ada bahasa Arab. Itu kan akhirnya kemudian ini siapa yang punya? Karena itu bahasa Rasulullah. Yang dulu di sini kan raja, hamba, kawula, gusti. Kok tiba-tiba dilebur dalam satu konsep ra'iyah? Itu apa yang terjadi ketika itu, Gus? Lah ya kan akhirnya saya tirakat kan. Lah ketemulah kemudian dengan orang-orang yang memberikan bahasa ini. Itu. Kok tiba-tiba ada musyawarah? Padahal rembukan kalau orang Jawa misalnya. Padahal musyawarah itu bahasa Al-Qur'an. Wasyawirhum fil amri. Sama dengan ketika dulu sempat ada kita berdebat tentang di Gua Hira. Itu ada orang-orang kita yang menyebutnya itu bertapa. Jadi Rasulullah punya potensi untuk punya keturunan Jawa karena dulu orang Jawa suka bertapa, Rasul suka bertapa. Kan ada yang begitu dulu berpendapat. Saya bilang enggak, Rasulullah Arab asli. Loh apa orang Arab punya tradisi bertapa? Punya, karena orang Arab punya bahasa bertapa. Namanya kholwat, namanya tahanus. Oh, nggih, tahanus. Tahanus atau kholwat itu bahasa Arab. Kalau bahasanya ada, berarti situasi sosial dan situasi budayanya ada. Kami nggak punya jerapah. Makanya ketika makhluk itu datang ke sini, kita tetap kasih nama zarofah, jerapah. Sama orang Arab nggak punya rambutan. Makanya ketika rambutan itu bahasa sini sampai di sana tetap disebut rambutan, nggak dirubah menjadi syariah itu enggak. No, ini lantas kita cari. Kemudian konsep besar ini namanya wilayah. Kok bisa Indonesia disebut wilayah? Padahal wilayah itu maknanya daerahnya para wali. Makanya bagi siapapun yang menempati di wilayah itu harus tahu ini dulu kreasinya para wali. Makanya orang hidup di Indonesia menempati wilayah kok nggak pernah ziarah makamnya para wali, itu gosip.
Itu proses download-nya pripun, Gus? Adalah itu nggak bisa diceritakan di sini. Kula kudu sowan berarti nggih. Lha nggih, monggo napa kula semriko nggih saged. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Itu, nah generasi milenial itu menggunakan sistem download, tapi aplikasinya adalah aplikasi akal. Nah dulu downloadan itu aplikasinya aplikasi dari batin. Makanya kalau download jangan sampai kemudian kita suudzon sama guru. Nah, karena kalau suudzon sama guru downloadannya pasti nggak jalan karena hadis sama flash disk programnya beda. Jadi makanya ilmu tarekat itu menjadi susah diwariskan karena butuh batin yang sangat tenang, batin yang sangat seimbang, tidak ada suudzon. Gus, jenengan rumiyin kan nyantri mondok ten Gresik, ten Jombang, ten Probolinggo. Tapi juga punya guru-guru utama. Gus Maksum, Gus Dur, Gus Im. Nah, tiga itu bagaimana Gus menyerap ilmu-ilmu beliau dan bagaimana beliau itu memberikan downloadan kepada Gus Muafik? Ya prosesnya proses guru murid gitu. Pripun niku, Gus? Ya kadang dulu juga nggak sadar kalau itu bagian dari downloadan. Karena kita kadang itu nggak sadar kalau kita sedang diajari. Jadi kayak tai chi gitu. Kalau tai chi masih sadar kan nggak bisa. Nggih. Saya waktu itu tidak pernah punya prinsip nyantri itu enggak. Saya itu prinsipnya setiap dengan beliau itu ngawulo. Oh, ngabdi nggih, Gus. Nggih. Nggih, ngabdi gitu aja. Nggih. Diajari ya syukur, enggak diajari ya syukur, enggak ada perasaan pengen diajari enggak. Artinya saya bisa ngawulo itu sudah cukup karena bagi saya agama itu akan tegak dengan beliau-beliau ini. Nggih. Nah, agama yang tegak karena beliau-beliau ini itu punya rumus, maka siapapun yang menjadi bagian dari itu akan mendapatkan bagian sebagaimana tegaknya agama. Rasulullah menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah saya pandang beliau-beliau itu ngerti urusan agama. Tanpa harus dalil, tanpa harus apa. Maka saya merasa ketika saya dikasih ngerti bahwa beliau orang baik, bagi saya udah cukup. Dulu toto lahir, toto batinnya gimana, Gus? Ke Gus Maksum gimana? Ke Gus Dur gimana? Ke Gus Im gimana? Didhawuhi nopo? Mungkin gawake tas po nunggoni sandal. Didhawuhi nggih, derek, mboten didhawuhi nggih. Pokoknya prinsipnya ojo ngasih pas beliau-beliau itu membutuhkan kita nggak ada di situ gitu aja. Ya ngawulo gitu. Ya bahwa saya juga punya pikiran, saya punya apa, tak hilangkan aja semua. Nggak ada terus ngeyel apa bantah. Nggak, walaupun kadang nggak masuk akal, ada. Tapi dengan menghilangkan itu jadinya terisi ya, Gus. Gelasnya tak buka gitu aja. Jadi kalau masih ada tutupnya nggak ngisi. Pokok wadah kosongan yo siap Wadah itu. kosongan. Iya. Saya pernah satu ketika itu ya. Saya nggak tahu Gus Dur bilang ambil air Syekh Abdul Qadir. Tempundi matur Mbah Kim Nganjuk. Nggih. Ya sudah sama Mbah Kim ke pantai selatan. Dah, terus kita tungguin bawa batok. Begitu ada air di tengah laut kelihatan ya suruh ambil ya saya ambil. Saya lari aja gitu. Ke tengah laut. Yang nggak ingat. Oh, masuk ke alam suwung nggih. Ya ikut cukup. Nah ya sudah tak ambil lari ke sana tak ciduk kemudian tak bawa ke pinggir niki Mbah. Monggo diderek teng Jakarta. Akhirnya kula beto teng Jakarta kali Gus Munib rumiyin putrane Mbah Kim. Lah setelah itu baru sadar loh, iku mau kan laut. Kakon baleni gak wani kayak Gus. Gak wani. Jadi orang kalau melihat wah Muafik sakti itu bisa lari. Enggak, karena gak inget aja. Orang duwe duka ndak punya prasangka pokok manut jari kiai ini budal gitu. Iya. Jadi saya satu ketika saya juga pernah, ini lebih lucu lagi. Saya pernah ceritakan ini, saya pernah cerita kepada beberapa kiai. Jadi saya itu pernah disuruh jalan ke keliling Wali Songo. Suruh jalan kaki. Ya, suruh jalan kaki ya namanya juga masih anak-anak ya. Bilang sama kondektur, nunut boleh enggak? Wah itu ditempilingi kok saya. Lo kadang mestinya kan kalau nunut gitu aja nggak apa-apa. Nggak boleh kan nggak apa-apa. Enggak ditempilingi saya. Dilempar ke got itu di ngampel. Karena dawuh jalan kaki. Habis itu masih ngeyel kan saya. Minta lagi sama sopir pas nunut. Wah ditonyo itu. Habis itu sudah takut sudah nggak berani. Ya udah akhirnya kita jalan kaki.
sampai di makam wali, terus di tengah jalan nggak punya uang, terus kemudian buruh, dorong ditambak garam itu, Oh, nggih. ya capek ya, terus kemudian sempat keserempet sepeda, ronjotan orang, jatuh. Nah itu saya lakukan selama 3 bulan. 3 bulan. Ya full 3 bulan. Nah di situ tidak ada istimewanya terus bisa terbang juga enggak. Ya capek, ya lelah. Tapi ketika saya pulang menyelesaikan itu, temen nanya, kok 3 hari enggak ada kemana? 3 hari. Iya. Loh, Wah, dimensi waktunya berantakan itu. dan sampai sekarang saya juga nggak percaya kalau itu 3 hari. Loh. Ya, nggak percaya, tapi faktanya memang tanggalannya 3 hari. Tapi sampai sekarang saya juga nggak percaya kalau itu 3 hari. Karena saya ngalami bener-bener 3 bulan. Ya, loro tenan, loro kabeh. Loro kabeh dan di situ nggak ada istimewanya kok bisa terbang juga nggak ada. Makanya kalau suruh baleni nggak mau saya. Nggak mau, saya suruh baleni nggak mau. Kalau Gus Maksum dulu pernah dilatih apa? Kalau Gus Maksum? Jadi Tonyoni itu Iku mbak pendekar iku. nggak dilatih, emang ditonyoni gitu. Iya ya, sekali-sekali ya lihat gitu, oh gitu. Kalau kita kan lebih banyak ditonyo daripada diajari. Jadi gitu, lucu-lucu. Makanya saya ceritakan, ini suruh baleni, ya mau. Karena di situ itu nggak kok terus kita jadi orang istimewa, bisa terbang gitu ya enggak. Ya nonton dangdutan, ya jadi kita nonton dangdut sejarah Pati, masih ingat yang Pati nonton dangdut. Ya normal. Tapi nggak boleh namanya minta makan, nggak boleh. Di situ kerja. Tapi 3 bulannya hilang kemana ya Gus? Nggak tahu. Sampai sekarang saya juga nggak percaya kalau itu 3 bulan. Tapi akal saya kan tahu bahwa tanggalannya emang hilang 3 hari. Tapi kalau sekarang disuruh baleni, yang nggak ada kepinginan baleni, mau nggak ada istimewanya sama sekali. Gus Im pripun Gus? Wah, kalau Gus Im itu serem-serem itu. Saya mulai dikenalkan dengan peta politik internasional. Malah itu mulai kenalkan Intelijen. golek keris itu kan. Kalau nggak punya uang suruh cari keris. Loh, kan orang-orang banyak yang memburu keris Indonesia. Ya kan, karena kita ini kan termasuk karbonasinya kan paling tua. Karbon kita dengan pedang Damsyik lebih tua karbon kita. Oh enggak dah. Enggak, karbon keris itu lebih tua daripada karbon pedang Excalibur. Oh. Banyak sekali. Karbon Gunung Padang itu lebih tua daripada karbon Aztec. Lebih tua daripada karbon Machu Picchu. Tapi kalau itu diterusin kan sejarah dunia dibongkar, itu buku-buku dicetak ulang. Maka ya nggak usah dibahas lah itu. Gitu. Nah, orang-orang itu suka dengan logam kita. Karena Arab tuh alat musiknya itu terbang, terbuat dari kayu, kulit. Eropa itu dari kayu, tali, gitar. Nah, kita ini kan gamelan. Logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu. Nah, mereka pengen ngerti aja. Jadi kalau nggak punya uang, itu apa? Lah, satu ketika saya itu pernah lucu deh, Pol. Saya ini kan takut ular. Fobia kalau saya, bukan takut digigit, tapi lihat lukit-lukitnya itu. Nah, satu ketika dihitung ini waktu langit ini, jadi bujur lintang, saya harus bergerak ke satu titik, saya harus berpuasa di situ 3 hari 3 malam. Nah, karena gerimis hujan saya datang sampai di situ malam, suara pohon itu kan kerasa kita nggak ketahuan. Nah, begitu siang, ini suara apa? Tak pikir mendesis itu apa?
Nggak taunya tidak lebih dari 3 meter dari tempat saya duduk, itu ada king cobra itu ngeram di situ. Melayu, Gus. Nggak boleh. Aduh, Aneh lari edan saya. batal ya. Bukan batal edan karena sudah masuk ke frekuensi yang lain. Loh itu ya takutnya luar biasa ya. Kita nggak tahu itu Buddha atau apa. Iya. Nah kalau yang lucu itu kalau lagi tirakat di Alas Purwo, nah, itu yang paling serem kalau di Alas Purwo itu. Wah Alas Purwo itu serem kenapa? Karena binatang aslinya ada. Ayo tirakat kan, tiba-tiba muncul banteng. Bantengnya ada beneran. Pikir saya itu banteng gaib kan. Ternyata beneran. Saya bacain doa, nggak lari. Saya ditubruk sama banteng beneran itu 2 minggu nggak bisa bangun. Pas dia sendirian gitu, nggak bisa bangun. Iya, ya. Makanya banyak sekali perjalanan spiritual itu hilang di Alas Purwo itu banyak. Dikira ular gaib, nggak taunya ular beneran. Sementara kalau lagi awal mulai melakukan tirakat kan ilmu bungkusnya, hisennya ini kan belum jadi. Belum jadi. Karena belum jadi dimakan ularnya dimakan beneran. Nah kalau hisennya itu udah jadi ya ular apa nggak bisa masuk. Gitu loh. Tapi ketika lagi sehari 2 hari kan hisennya belum jadi itu. Kedisian ulo. Oh kedisian ulo ya jelas tenan itu makanya paling takut tuh. Tirakat di Jogja gitu. Tiba-tiba kita didatangi ular segede pohon kelapa gitu. Kita pasti yakin sudah itu pasti ular gaib. Oh nggak mungkin lah di Jogja ada ular segede pohon kelapa. Tapi kalau di Alas Purwo dikira gaib nggak tahunya benerannya. Iya. Ngebleng jero kamar tuh nggak ada apa-apanya ya Gus. Nggak ada apa-apanya itu. Jelas kalau ada singa pasti singa palsu. Wih Alas Purwo. Oh terus lucu lagi itu sering gitu. Nah Gus, ketika kemudian jenengan nderek ke Gus Dur. Wah, iki perpindahan frekuensi iki, masuk dimensi lain. Yes. Gus. Wah, iki mlebu Alas Purwo iki le. Jelas iki. Ditimbali iki karo para wali iki. Bantengnya balik. Gus balik Gus. Balik Gus. Iki ora telung sasi Gus. Wah, iki kudu khususon ila ruhi wa jasati Gus Muafik. Al-Fatihah. Wah. Iki ceritanya kayak gitu ya, Le. Luar biasa tuh. Nggak ada dalam khasanah ceramah-ceramah di atas podium itu. Nggak ada itu. Ngelakoni urip. Wah, jedul. Frekuensinya udah kembali. Saking pundi? Saking Alas Purwo ta? Wis frekuensine. Bakas liyane mawon. Bakas liyane mawon, Pun. Iya pun kalau takut Gus. Jangan. Frekuensinya sudah terhubung, jangan. Takut Iya, yang lain. Allah. Datang soalnya. Ya. Datang Ya. frekuensinya kalah. Jadi udah jangan dibicarakan lagi. Jadi kalau takut ya pun. Langsung online dan frekuensi ininya kalah. Kita pakai yang lain. Iya. Dirasani Takkan apa, Le? ya. Takon apa, Le? Tentang puasa itu loh Gus. Nah dari Puasa. sekian banyak ibadah itu kenapa hanya puasa itu yang ibadah yang merupakan lintas zaman, lintas umat gitu. Semua umat merasakan. Dan asaumuli dipek Gusti Allah. Niku pripun, Gus? Angge. Melok Allah menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi seperti orang-orang dulu juga disuruh puasa la'allakum Tatakun. agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu kan menghadapkan wajah diri kemanapun yang kita lihat itu Allah. Nah, yang bisa begitu kan ruhani. Nggih. Nah, ruhani ini kan sudah pernah ketika mau turun kan ditanya, alastu bi rabbikum? Hei nyawa, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Nyawa ini jawab, bala, qalu bala. Syahidna. Ya Allah akan terjadi saksi engkau Allah. Tapi nyawa ini nggak ngerti, mau dikasih casing. Oh, nggih. Makanya terus fanfukhur ruh, ditiupkanlah ruh ke dalam jasad. Lah jasad itu casingnya ruhani. Nah, karena casing ruhani itu dia harus taruh di dunia,
maka diambil dari nutfah dunia. Itulah dari nutfah dunia, dibesarkan oleh nutfah makanan dunia, zat hidup dunia, ya gayanya gaya dunia. Kadonyan nggih Gus. Kan itu gaya dunia. Yo kadonya wong tangan iki donya mesti gero bokong pengen demek wis dia. Mata ini dunia, ya sudah. Iya kan, makanya dunia ini ya makhlul khotok wan nisyan, tempatnya keliru dan lupa. Nah, sementara ruhani ini harus lintas zaman. Dia harus pulang. Iya, nanti kemudian di print out sama Allah di sana. Mithqal dzarratin khairan yarah, mithqal dzarratin syarran yarah. Tapi ruhani itu kalau tidak ada casing, dia tidak punya serapan. Itu. Lah serapan itu dikerjakan oleh panca indera. Iya, karena ruhani ini yang bagian ngerekam. Yang nyarikan gambaran kan jasmani. Sama kayak syuting ini. Syuting itu sesungguhnya hanya mencari gambar dari luar. Penyimpanannya namanya memori. Apapun yang dilakukan oleh kamera tersimpan di dalam memori. Nah, setelah ngerekam itu kameranya dibanting juga nggak apa-apa, diinjak-injak juga nggak apa-apa. Asal memorinya masih. Memorinya masih bisa diputar ulang. Kan gitu. Lah sama, yang ditunggu manusia itu adalah beras. Tapi beras nggak bisa hidup tanpa casing yang namanya pohon padi. Setelah itu kemudian ketika manusia ketemu berasnya, walaupun nggak ketemu pohon padinya, tetap di dalam beras itu ada kandungan pohon padi, organik atau bukan organik. Ini sama. Lah manusia itu apa yang dilihat mata direkam di dalam ruhani. Apa yang dilakukan oleh tangan direkam oleh ruhani. Apa yang dilakukan oleh kaki direkam oleh ruhani. Lah sementara rekamannya ini pasti dunia, karena tangan itu dunia, mata dunia. Mata dan tangan seluruh dunia ini punya nafsu. Makanya nafsu ini harus ditekan agar rekamannya bagus. Itu aja. Gitu. Mata nafsunya harus ditekan agar rekamannya bagus. Mata kalau lihat bokong, kalau nafsunya belum tinggi, yang kerekam adalah syahwat, bayangan tentang perzinahan. Tapi kalau mata yang sudah dilatih, syahwatnya turun, lihat bokong, subhanallah. Yang kerekam Bala kuwatailah bila Gus. Lillah. Iya no. La haula wala quwata. Kekuatan hanya milik Allah. Kekuatan untuk bertahan tidak nubruk itu. Ya kan? Tangan kalau nafsunya tinggi, megang sesuatu panas itu yang keluar mungkin anjing atau mungkin apa. Tapi kalau nafsunya sudah turun, megang barang panas, masya Allah, rekamannya Allah. Kaki juga sama, nafsunya tinggi. Tapi kalau nafsunya sudah ditekan, rekaman kaki itu Allah. Bahkan kalau rekaman nafsu sudah mulai turun, lihat barang jelek pun yang terekam itu Allah. Contoh, lihat ini ayam naik masjid. Ayam naik masjid itu bagi orang yang nafsunya tinggi, emosi. Tapi bagi yang nafsunya sudah turun, sudah ditekan oleh tirakat puasa misalnya, maka kemudian ketika lihat ayam naik masjid, alhamdulillah ada ayam naik masjid. Kalau masjidnya naik ayam susah. Nggih, naik masjid, alhamdulillah, kok nggak ngeek. Begitu telek jerot, matur nuwun kau telah kirim telek ya Allah, sehingga santriku bisa praktek toharoh, membersihkan telek dari atas. Jadi walaupun lihat kotoran, tetap jamalullah. Sendal dicuri orang, kalau nafsunya gede, oh ini setan. Jadi yang terekam setan. Tapi kalau kemudian misalnya kamu sendalnya hilang, nafsunya gede, wedhus itu gitu. Tapi kalau sendalnya hilang karena nafsunya udah kendu, ya insya Allah pasti diambil oleh orang yang membutuhkan. Lah begitu nanti di print out, kan jasmani ini turun kembali ke dunia. Rekamannya kembali kepada Allah. Begitu di print out, loh kok ada kambingnya di dalam hati ini apa? Kambing dipanggil, Beng, kenapa kamu ada dalam rekaman orang ini? Di BAP nggih? Di BAP, iya itu ya Allah. Dulu saya difitnah nyuri sendal sama dia. Padahal dia akan tahu gak ada kambing itu nyuri sendal. Apa? Bisa di print out. Karena apa? Ruhani kita terhubung sama lauhil mahfuz. Iya, seperti handphone. Mau nelpon di tempat gelap sekalipun print out-nya ada.
Koruptor nggak bisa main-main, print out-nya ada. Makanya kalau malaikat nyari mau dihabisi nyawanya, ya tinggal di JPS saja. Jadi proses ruhani itu begitu. Nanti begitu di print out ruhaninya, yang keluar itu rekaman yang baik, gitu lah. Nah kalau enggak ya jelek semua rekamannya. Ya. Gus, tidak setiap pendakwah bisa menerangkan dengan sedemikian sederhana, masuk akal, kepenak ditompo, Gus. Persoalannya apa, Gus? Nggih. Ya persoalannya yang denger kan Gus Chandra Malik. Kalau yang denger yang lain kan saya tetap aja dibully. Iya. Ya kan, iya kan, ada juga yang emosi. Tapi ya memang harus begitu. Karena kita ini sedang mengemban misi bagaimana mengajarkan agama kepada orang yang tidak semuanya belajar. Nah itu kan butuh. Kita download juga di sana. Gambar sananya apa. Nalar orang ini bergeraknya sedang kemana. Sedang memahami apa. Oh nalar orang bergerak ke sini. Kita pecah nalar ini agar menjadi sesuatu yang manfaat. Makanya kalau malam online, kira-kira ini sekarang yang banyak dipikirkan manusia itu apa. Jadi kita duduk begini aja malam gitu. Oh rating orang lagi membicarakan ini. Tapi kalau rating ini sedang ke arah sana, tidak ada yang memecah konsentrasi berpikir ini, dia akan menjadi ledakan. Nggih, bom waktu. Nah itu namanya, iya, bom waktu. Kita rasain ini, oh di online semua, oh orang ini lagi ngomong ini, lagi ngomong politik. Tapi politik ini kemudian adalah berbicara tentang kepentingan agama. Ini kalau nggak ada yang mecah ini nanti meledos. Nah itu butuh itu icebreaker. Malam-malam butuh seorang kiai duduk mengikuti arus ini. Jangan mengikuti arus ini. Oh jangan mengikuti arus ini. Oh arus ini. Kita ikuti, kita baca malam-malam gini. Ya Allah, ini orang sedang berpikir apa. Makanya kan kita bisa tahu. Gitu loh, kita bisa tahu karena kita sering kirim sinyal. Sinyal itu bisa kita baca karena kita setiap hari nyambung sinyal wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi sinyalnya orang hidup bisa kita baca, sinyalnya orang ini ratingnya ada. Ini peran kiai kampung menjadi sangat penting juga nih, Gus. Enggak, kita ini kan selalu berada dalam frekuensi semua orang. Karena kita selalu berada dalam sebuah mekanisme harddisk yang gede yang mengatur sistem downloadan dan mengatur sistem share-itan. Kita ini kan grup WhatsApp. Iya, kaum muslimin cara NU, cara santri itu kan satu grup WhatsApp. Karena makanya setiap hari wa ila jami'il muslimin awal muslimat. Makanya dulu disatukan. Wiridannya sama, sholawatannya sama, tahlilnya sama. Nah sekarang banyak sekali yang bedani. Maka frekuensi ini jadi rodok beda-beda karena bedani. Sholawatannya mulai beda, tahlilnya mulai beda. Ya podo Islame, podo NU nih misalnya. Ada yang kemudian lebih suka sholawat model ini. Itu sistem online. Nah itu akhirnya ceritannya kan rodok beda. Dulu kalau harddisknya Nahdlatul Ulama nalika Mbah Khalil ke Kiai Hasim terus pundi? Downloadannya ya sama. Ya berjanjen, ya tiba, manakib, ya tahlil, ya manakib itu ya itulah. Kalau kemudian menjelang sholat agar gak digoda setan, biasanya kalau sebelum maghrib Robbana, Robbana, puji-pujian. Robbana dzolamna anfusana. Itu iblis lari kalau denger itu. Karena Nabi Adam terbebas dari godaannya iblis karena baca itu 350 tahun. Itu. Wah, Kalau subuh biasanya karena akan menempuh rizki, maka mari bareng-bareng Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadanal kafi, Wajadanal kafi, Bikuling kafi, Kafanal kafi, Wa ni'mal kafi, Alhamdulillah. Cukupan. Iya. Nah kalau malam Jumat kita ini sedang menghantarkan doa kepada orang yang meninggal. Mohon di hari suci, bersolawat kepada Rasulullah. Maka kemudian kita ini menjadi manusia normal. Banyak salah, banyak dosa. Maka kita terus kemudian mengakui di hadapan Allah, biasanya di malam Jumat gitu loh.
ilahi lastulil firdausi Firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Ya Allah, ini bukan ahli surga, tapi kalau kau masukkan ke neraka nggak kuat aku kan gitu. Pengakuan yang luar biasa. Jadi ada frekuensi-frekuensi yang dijadikan satu. Makanya dulu nalarnya orang NU sama. Karena apa? Bacaannya sama, wiritannya sama. Sekarang kan setelah ngerti ini kan banyak yang model-model. Tumpeng, tahlil, semuanya. Karena itu adalah caranya orang Indonesia ini mendoakan para leluhurnya. Maka yang disebut ya ada Mbah Jabri, ada Mbah Bungko, ada Mbah apa, ada Wali Songo. Lah karena Mbah Buyut kita dulu itu makanannya adalah tumpeng, ingkung. Maka kalau tahlilan yang keluar ya tumpeng dan ingkung. Nah, sama kayak begitu. Para habaib itu nenek moyangnya adalah orang-orang Yaman. Maka yang dibaca adalah rotib. Nah yang keluar ya nasi biryani, nasi apa. Kan itu karena nenek moyangnya dulu makannya biryani. Ya sama. Ini loh, ya Allah. Nah ini dulu itu mekanisme itu ada. Indah Gus. Ditempuh. Indah. Jadi ada penyamaan frekuensi sesama warga Nahdliyin. Sesama kaum muslimin. Yang kita ketahui, ya kita doakan ila ruhi wa jasadi Gus Chandra Malik. Tapi kaum muslimin yang kita nggak ngerti, kita nggak apa, tetap kita share it. Wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah kalau doanya muafik nggak manjur, mungkin ya doanya Mbah Anwar Mansur, doanya Mbah Kiai sing sepuh-sepuh gitu, Mbah War. Mungkin di online sama yang bodoh-bodoh kayak kita nggak masuk, tapi yang online yang tua-tua masuk. Makanya Kiai nggak boleh takut menghadapi siapapun, karena sebelum kita datang mereka sudah di online sama yang sepuh-sepuh. Perkawinan antara budaya dan agama jadi dari dulu sudah terjadi Gus. Sahadat tain menjadi sekaten Ghafuro jadi gapura. Bukan perkawinan sebenarnya. Ya memang harus begitu. Kalau perkawinan kan bisa cerai. Setuju. Iya kan? Kalau konsepnya perkawinan bisa cerai, diceraikan oleh bid'ah, takhayul dan khurafat. Ya memang harus begitu. Dakwah itu begitu, Islam itu begitu. Karena Islam itu nanam, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra' liyaghidhu bihimul. Islam itu seperti tanaman. Ya tanam aja deh dengan cara nanamnya. Iya, karena nanamnya di Jawa, sadat ya jadi sekaten lo nanamnya di sini. Saikhun ya ditanam dengan nama Kiai, wong tanaman jadi tanaman sini. Walaupun bergabung dengan Kebo Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret, ya cuma. Tapi ketika tanaman itu menjadi besar, yang paling besar tetap Kiai Haji, yang tetap lebih besar tetap sembahyang, tetap sholat, sama. Jadi konsepnya sebenarnya memang konsep nanem, kazar'in akhraja syat'ahu. Kalau di zaman Rasul kan wakafa billahi syaida, Rasul sendiri cukup. Terus kemudian ketemu para sahabat, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Para sahabat yang masih keras perang. Itu ruhama ubainahum, eranya khulafaur rasyidin. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud, eranya ulama-ulama tasawuf. Setelah itu bergerak kepada apa? Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Sudah tergambar di dalam Taurat dan di dalam Injil. Islam masa depan itu seperti tanaman. Maka tanamlah di mana dia berada. Nah sekarang kan orang lupa bahwa Islam itu seperti tanaman Arab, ditanam dengan cara Arab. Ya nggak tumbuh. Jubah itu adalah baju Arab. Ketika ditanam di Jawa tidak bisa lagi jubah, karena harus pakai nanam padi. Maka jubahnya dipotong. Potongan jubah dikasih nama baju syar'i. Berhubung baju syar'i itu bahasa Jawa orang nggak punya huruf ain, punyanya Mogobotongo. Maka sarun menjadi sarung, sarungan jadi
Taruhannya kan titik. Oh, nggih. Iya, tanam aja. Makanya kalau ngerusak Islam, ngerusak cara nanamnya aja. Makanya ketika Islam di Indonesia ditanam dengan cara Arab ya rusak. Ditanam dengan cara Mesir ya rusak. Islam ditanam dengan cara Afghanistan ya rusak. Tanamlah dengan cara sini. Makanya yang tanam bijinya. Ya. Kan gitu. Syahadat, kalimat syahadat tanam dengan bijinya aja syahadaten. Sholat ditanam bijinya dengan nama sembahyang. Kan gitu. Nggih. Itu yang nggak bisa ditanam di sini itu apa? Haji kan harus kembali ke sana. Makanya butuh repeater, butuh trafo. Trafonya apa? Ya bikin Ka'bah di alun-alun. Kemudian namanya manasik. Manasik haji. Nggih. Iya kan. Jadi Islam Nusantara itu cocok nggih, Gus? Ya bukan lagi cocok ya memang harus begitu. Memang harus begitu, nggih. Iya, karena kalau Islam Nusantara itu disebut cocok, artinya dia merupakan konsep, bukan. Jadi Islam Nusantara itu adalah penamaan terhadap Islam yang sudah ada. Oh, nggih. Jadi wis ono, oh iki jenenge Islam Nusantara, ngene iki modele. Jadi bukan konsep Islam Nusantara ditanam menjadi Islam Nusantara. Jadi ilmu itu dumadine sekolahku, bukan laku sing dadekke ilmu. Gitu. Jadi Islam Nusantara itu adalah ilmu yang dadine sekolah laku. Itu. Jadi sebenarnya nama aja. Ya. Dan gitu. Nah, kalau konsepnya Gus Chandra Malik itu lahir dulu baru dikasih nama. Ya. Jadi Chandra Malik itu adalah harapan terhadap bayi yang lahir. Nggih. Masuk akal nggih. Gibran, pertanyaan terakhir apa Gibran? Ya Gus, kita tadi udah ngediko tentang jenengan gitu tentang download baik spiritual maupun akal itu kadang kan kalau walaupun kita begitu sampainya itu kan rumit tuh Gus. Bahkan ketika kita dapat informasi sendiri kadang tidak paham. Nah butuh suatu penyederhanaan begitu lah. Cara menyederhanakan sesuatu itu bagaimana Gus? Pertama, jangan lupa asal usul. Jadi hubungkan setiap hari dirimu dengan Mas Pri. Dirungokke le, tenanku. Ya, jadi setiap hari kirim doa kepada Bapak Pri, Fatihah, terus kemudian puasa 3 hari dalam setiap bulan. Hari pertama Fatihah kepada Bapak dan nenek moyang dari Bapak. Hari kedua kemudian Fatihah kepada ibu, nenek moyang ke atas seperti ibu. Hari ketiga Fatihah kepada diri sendiri, ila ruhi wa jasadi Maulana Gibran. Al-Fatihah. Itu harinya ditentukan atau nanti aja deh, kesini aja. Tuh, hari Iya, karena harddisknya di sini jadi dari sana. Pertanyaan terakhir kula. Jenengan kok saged remen kok bisa suka duren niku pripun ceritane? Itu makanan kesatria itu. Kok saged lho. Lah nggih wong nek radian duren iki ilate sudra. Wah, sutra iki berarti iki. Iya. Duren nganti sak pikep lho. Saya kalau mulutan biasanya 1 truk. Wah. Ya makanya kalau ke mulutan ke tempat saya pasti ada duren 1 truk. Kalau nggak pandemi itu biasanya duren 1 sampai 2 truk. Jadi duren itu memang enak. Kan gitu. 1 serem kan dia. Ya. Tapi dalamnya enak. Iya, lembut. Ya. Iya, luarnya serem gitu kan. Kayak Gus Chandra Malik kan luarnya kan serem tuh. Tapi dalamnya baik, lembut, Alhamdulillah. harum. Nggih. Iya, dan durian itu bisa dipakai semuanya, bisa diambil manfaatnya semuanya. Buahnya diambil manfaatnya, dagingnya, termasuk bijinya bisa dijadikan tepung. Kulitnya bisa dipakai KB itu, Gus. Nggih. Kulitnya itu untuk KB bagus. KB. Iya, dikeringkan kemudian pakai celana itu. Pun iki rusak iki. Matur nuwun Gus Wamek. Sehat walafiat. Nggih, donga dinunga nggih. Nggih. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wah keri-keri ini kok celana duren.